Bahasa Melayu merupakan akar dari terbentuknya bahasa Indonesia. Sebelum diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Melayu sudah menyebar penggunaannya di bumi Nusantara. Penggunaan bahasa Melayu kuno menyebar di Nusantara termasuk di Kepulauan Bangka. Hal ini terbukti dengan ditemukannya prasasti kapur yang ditulis dengan aksara Pallawa bahasa Melayu kuno. Berdasarkan perkembangannya, bahasa Melayu Bangka dibagi menjadi 5 dialek yang tersebar sesuai geografis penggunaan dialek itu sendiri. Dialek Sungaliat di bagian tengah Kabupaten Bangka, dialek Kutok di bagian barat, Beliju di bagian utara, Tobuali di bagian selatan, dan Pangkal Pinang di bagian tengah. Kelima dialek itu mempunyai kedudukan sebagai dialek-dialek suatu bahasa, yaitu bahasa Melayu Bangka. Perbedaan dialek itu seringkali hanya pada huruf vokal akhir kata saja. Sebagai contoh penyebutan kata apa, pada dialek Sungaliat dan Pangkal Pinang menggunakan ap dengan huruf vokal e. Dialek Muntok menggunakan kata ape dengan huruf vokal e. Sedangkan dialek Melinyu dan Tobuali menggunakan kata apo dengan huruf vokal o. Indonesia memiliki ragam bahasa yang cukup luas, bahkan lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa Lampungic atau bahasa Lampung. Dalam bahasa Lampung sendiri itu terdapat 2 dialek. Yang pertama adalah Lampung Api atau dialek A, dan yang kedua adalah Lampung Nyo atau dialek O. Dalam dialek O sendiri itu terbagi menjadi 3 sosiolek. Yang pertama adalah daerah Kota Bumi dan sekitarnya yang menggunakan sosiolek Abung. Yang kedua adalah daerah West Putih dan sekitarnya yang menggunakan sosiolek Seputih. Dan yang terakhir adalah daerah Tulang Bawang yang menggunakan sosiolek Tulang Bawang. Saya akan memberikan 2 contoh perbandingan antara dialek A dan juga dialek O. Yang pertama adalah apa kabar. Dalam bahasa Lampung dialek A, apa kabar adalah api kabah. Namun dalam bahasa Lampung dialek O, apa kabar adalah nyo kabar. Yang kedua adalah aku suka kamu. Dalam dialek A adalah nyak demon jama niku. Namun dalam dialek O adalah nyak iling jami nike. Itu adalah perbandingan 2 dialek A dan juga dialek O yang ada di dalam bahasa Lampung. Dalam bahasa Sunda, terdapat istilah bahasa wewengkon yang dapat kita artikan secara harfiah sebagai bahasa wilayah. Karena pada umumnya, dialek-dialek dalam bahasa Sunda kita bisa bedakan berdasarkan wilayah geografisnya. Menurut Glotolog, terdapat 4 dialek utama dalam bahasa Sunda. Yang pertama adalah Sunda Banten, yang kedua adalah Sunda Tengah Timur, dan yang ketiga adalah Sunda Utara. Juga yang keempat adalah Sunda Priangan. Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Sunda Banten, Sunda Utara, dan juga Sunda Priangan. Namun, khusus untuk Sunda Tengah Timur, terdapat kekhasan sendiri dalam pemakaian bahasa Sundanya. Karena masyarakat di sana cenderung menggunakan bahasa Sunda dengan dicampur bahasa Jawa. Untuk sosioleknya, bahasa Sunda terbagi menjadi 2, yaitu bahasa hormat dan juga bahasa loma. Untuk bahasa hormat, biasa kita gunakan untuk berbicara dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita. Dan untuk bahasa loma, biasa kita gunakan saat kita berbicara dengan teman sebaya kita. Berikut saya akan berikan contoh perbedaan antara bahasa Sunda Priangan, Sunda Utara, Sunda Banten dengan Sunda Tengah Timur. Contohnya adalah kurus. Kurus dalam bahasa Sunda Utara, Banten, dan Priangan itu adalah begang. Sedangkan dalam bahasa Sunda Tengah Timur itu adalah kuru. Dan untuk bahasa hormat, kamu itu adalah anjeun. Dan untuk bahasa lomanya itu adalah maneh atau aing. Keberagaman berbahasa Jawa di daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Menurut Kemendikbud, bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 5 dialek, yaitu yang pertama dialek Solo Jogja, yang kedua ada dialek Pekalongan, yang ketiga dialek Wonosobo, yang keempat dialek Banyumas, dan yang terakhir adalah dialek Tegal.
Sementara itu, menurut Kominfo, bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan ada 4 dialek, yaitu yang pertama ada dialek Osing, yang kedua dialek Tengger, dan yang ketiga adalah dialek Solo Jogja. Perbedaan antara dialek di Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat dilihat dari variasi pengucapan dan kosakatanya. Sebagai contoh, dalam dialek Solo Jogja di Jawa Tengah, kata aku sering digantikan dengan kata akuwe. Sedangkan dalam dialek Jawa Timur, seperti dialek Surabaya, pengucapan aku tetap digunakan tanpa penambahan. Selain itu, dalam dialek Banyumas di Jawa Tengah, sering terdengar penggunaan kata siro untuk menyapa orang lain. Sementara dalam dialek Jawa Timur sendiri, seperti dialek Osing, penggunaan siro untuk orang lain cukup kurang umum. Lebih sering digunakan kata kowe atau awak. Ini hanya beberapa contoh perbedaan yang mencerminkan keragaman bahasa antara kedua provinsi tersebut. Salah satu perbedaan yang mencolok antara dialek-dialek di kedua provinsi tersebut adalah penggunaan idiolek pada akhiran kalimat. Di Jawa Timur, seringkali ditemui penggunaan imbuhan seperti ta atau se. Seperti dalam kalimat iya ta atau masa se, yang menjadi ciri khas idiolek Jawa Timur. Sementara itu, di Jawa Tengah tidak ada imbuhan tertentu yang khas digunakan pada akhiran kalimatnya. Selain itu, dalam hal tingkatan bahasa Jawa, yaitu ngoko, madya, dan kromo, terdapat perbedaan sosiolek yang cukup mencolok antara masyarakat Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Masyarakat Jawa Tengah cenderung lebih memperhatikan penggunaan tingkatan bahasa, khususnya penggunaan bahasa kromo ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Di sisi lain, masyarakat Jawa Timur jarang menggunakan bahasa kromo secara konsisten dalam interaksi sehari-harinya, dan mereka lebih cenderung menggunakan bahasa ngoko atau madya. Bahasa Bali merupakan bahasa yang termasuk dalam kelompok Melayu Polinesia, yang utamanya terkonsentrasi di Pulau Bali dan juga tersebar hingga Pulau Nusa Penida, Lombok bagian barat, dan Jawa bagian timur hingga Pulau Sulawesi Selatan. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkat penggunaannya. Misalnya ada bahasa Bali halus, bahasa Bali madya, dan bahasa Bali kasar. Dalam bahasa Bali, variabel keetnisan memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap dialek sosial. Keberadaan etnis Jawa dan etnis Bali di Bali dicirikan oleh perbedaan fonologis yang terjadi dalam suatu penuturan atau komunikasi. Sehingga tanpa memperkenalkan diri pun, kita sudah mengetahui asal pembicara itu dari Bali atau dari Jawa. Contoh dari perbedaan fonologis penuturan bahasa Bali dan penuturan Jawa yaitu bunyi A vokal pusat tengah menjadi glota frikatif, H dan G menjadi glota plosif. Seperti pada kata dahar dalam penuturan Bali dan dahar dalam penuturan Jawa yang berarti makan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata wareg dalam penuturan Bali dan ware dalam penuturan bahasa Jawa. Bunyi G dalam bahasa Bali yang berdistribusi di akhir kata pada umumnya tidak adaptasi ke bunyi atau tanda tanya atau bisa juga ke bunyi K oleh penutur Jawa. Perubahan I yang menjadi E yang sedang depan seperti pada kata lebihan dan melaib dilafalkan penutur Bali tetapi menjadi lebehan dan melaib dilafalkan penutur Jawa. Perubahan tersebut menandakan bahwa sistem alat ucap penutur Jawa cenderung menggunakan cara pengucapan lebih rendah daripada penuturan Bali. Hai semuanya, perkenalkan aku Anna Fitriani. Aku akan mendialogkan dengan bahasa daerah Lampung. Halo, nama saya Pradita Oktaviani. Saya akan memperagakan sebuah dialog dengan memakai bahasa Sunda. Saya Fitria, saya akan menjelaskan dalam bahasa Bali. Halo, nama saya Maya Rizka. Saya akan memperagakan sebuah dialog dalam bahasa Bangka. Halo, saya Dias Dwi Saura, saya akan berdialog dengan bahasa Jawa. Tanah yuk jang bacong ngeliat cipung. Ari Cipung teh saha sih? Oh, pianaknya Raffi Ahmad. Masa sing tawang? Baru 2 tahun pun dia lancar.
Wes leti dijak ngobrol. Yuk kan, apalagi ya? Nocika tikus bida jama kakakna. Nek rapatar emang meneng areke. Oh, mungkin ulian cipung nuceni. Tapi kayak anak-anak sama aja. Biasana mah berubah meren, Ari atos 5 tahun mah. Kidang sangun lucu, bacongkan. Iya nah. Orang pun nengok dia jadi suka. Tekan anak artis yo arek iku sing tak senengi. Iya kak, iya kak, iya. Kumargi putrana Raffi Ahmad meren eta mah. Apa Buin setiap hari tersorot kamera? Wajar gen sih.